Peserta didik sekalian, selamat datang mengikuti pembelajaran fisika SMA online. Pembelajaran ini ditujukan untuk peserta didik kelas 10 peminatan matematika ilmu pengetahuan alam semester ganjil. Sebelum kita masuk ke materi, mari terlebih dahulu kita melihat materi pokok fisika kelas 10 semester ganjil kurikulum 2013 revisi 2016. Kompetensi dasar selanjutnya disingkat KD 3.1, hakikat fisika dan prosedur ilmiah. KD ini memiliki 4 materi pokok, yaitu hakikat fisika dan pentingnya mempelajari fisika, ruang lingkup fisika, metode dan prosedur ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. KD 3.2 tentang pengukuran. KD ini memiliki 4 materi pokok, yaitu ketelitian dan ketepatan, penggunaan alat ukur, kesalahan pengukuran, dan penggunaan angka penting. KD 3.3 tentang vektor. KD ini memiliki 5 materi pokok, yaitu penjumlahan vektor, perpindahan sebagai vektor, kecepatan sebagai vektor, percepatan sebagai vektor, gaya sebagai vektor. KD 3.4 tentang gerak lurus. KD ini hanya memiliki 2 materi pokok, yaitu gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. KD 3.5 tentang gerak parabola. KD ini memiliki 2 materi pokok, persamaan gerak parabola dan pemanfaatan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.6 tentang gerak melingkar. KD ini memiliki 5 materi pokok, yaitu gerak melingkar dengan laju konstan, frekuensi dan perioda, kecepatan sudut, kecepatan linier, dan gaya sentripetal. Itulah materi pokok semester ganjil kelas 11 peminatan matematika ilmu pengetahuan alam. Kita masuki materi yang pertama, yaitu hakikat fisika dan prosedur ilmiah. 1. Hakikat fisika. Fisika merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan alam atau dikenal dengan sains. Sains merupakan cabang pengetahuan yang berawal dari fenomena alam. Sains didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan tentang objek dan fenomena alam yang diperoleh dari hasil pemikiran dan penyelidikan ilmuwan yang dilakukan dengan keterampilan bereksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. Definisi ini memberi pengertian bahwa sains merupakan cabang pengetahuan yang dibangun berdasarkan pengamatan dan klasifikasi data dan biasanya disusun dan diverifikasi dalam hukum-hukum yang bersifat kuantitatif, yang melibatkan aplikasi penalaran matematis dan analisis data terhadap gejala-gejala alam. Dengan demikian, pada hakikatnya, sains atau fisika merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya dan melalui suatu rangkaian kegiatan dalam bentuk ilmiah. Sains memiliki 2 sisi, yaitu sebagai proses dan sebagai produk. Proses sains merupakan upaya pengumpulan dan penggunaan bukti untuk menguji dan mengembangkan gagasan. Suatu teori pada mulanya berupa gagasan imajinatif dan akan tetap sebagai gagasan imajinatif selama belum bisa menyajikan sejumlah bukti. Penggunaan bukti sangat pokok dalam kegiatan sains termasuk fisika. A. Fisika sebagai ilmu. Fisika merupakan bagian dari ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari gejala alam yang meliputi fisika, kimia, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa, serta biologi.
Fisika sebagai bagian dari IPA mempunyai beberapa ciri sebagai berikut. 1. Mempunyai objek kajian berupa benda konkret. Kajian yang dilakukan berupa tingkah laku dan kondisi fisik dari benda tersebut. Kajian yang berupa tingkah laku suatu objek seperti kondisi seorang manusia yang sedang mendorong dan menarik suatu benda. Adapun contoh kajian yang berupa kondisi fisik adalah seperti kajian mengenai pengaruh perubahan suatu benda karena suhu lingkungan. 2. Dikembangkan berdasarkan pengalaman atau melalui percobaan yang disengaja. 3. Sistematis, yaitu menggunakan langkah-langkah yang urut dan bersifat baku. 4. Menggunakan cara berpikir logis dan konsisten, yaitu cara berpikir yang menggunakan logika, teratur, dan disiplin. 5. Hasil kajiannya bersifat objektif, artinya selalu memihak kebenaran ilmiah. 6. Hukum-hukum fisika yang dihasilkan dari berbagai percobaan berlaku umum, tetapi dengan beberapa ketentuan yang mendukung. Contohnya, hukum Newton pertama hanya berlaku dalam kondisi benda tanpa gesekan. Fisika tidak hanya mempelajari benda tak hidup. Tingkah laku benda-benda hidup pun menjadi objek pembahasan dalam fisika. Oleh sebab itu, fisika harus didukung oleh cabang IPA atau ilmu yang lain untuk lebih dapat bermanfaat dalam kehidupan. Setiap cabang ilmu pengetahuan tersebut saling berhubungan sehingga dapat dimanfaatkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Setiap permasalahan perlu diteliti secara ilmiah sehingga diperoleh kebenaran ilmiah yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memecahkan masalah. Namun, kebenaran ilmiah bukanlah kebenaran yang mutlak. Kebenaran ilmiah bersifat relatif. Para peneliti perlu melakukan penelitian yang terus-menerus untuk menyempurnakan kebenaran ilmiah yang ada sekarang. Penelitian-penelitian yang didukung teknologi modern telah menghasilkan teori-teori baru untuk melengkapi teori lama. B. Cabang-cabang fisika. Fisika mempunyai ruang lingkup pembahasan yang cukup luas. Oleh sebab itu, banyak cabang-cabang ilmu yang menjadi perluasan dari ilmu fisika. Cabang-cabang fisika dijelaskan sebagai berikut. 1. Mekanika. Mekanika adalah satu cabang fisika yang mempelajari tentang gerak. Mekanika klasik terbagi atas dua bagian, yakni kinematika dan dinamika. A. Kinematika membahas suatu objek yang bergerak tanpa menyelidiki sebab-sebab suatu objek dapat bergerak. B. Dinamika mempelajari suatu objek yang bergerak dengan menyelidiki penyebabnya. 2. Fisika kuantum adalah cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik pada tataran atom dan subatom. 3. Mekanika fluida adalah cabang fisika yang mempelajari fisika yang dapat berupa cairan dan gas. 4. Elektronika. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokupel, dan semikonduktor. 5. Elektrostatis. Elektrostatis adalah ilmu yang mempelajari listrik statis. 6. Elektrodinamika. Elektrodinamika adalah ilmu yang mempelajari muatan listrik yang bergerak. 7. Bioelektromagnetik. Bioelektromagnetik adalah disiplin ilmu yang mempelajari fenomena listrik, magnetik, elektromagnetik yang muncul pada jaringan makhluk hidup. 8. Termodinamika. Termodinamika adalah kajian tentang energi atau panas yang berpindah. 9. Fisika inti. Fisika inti adalah cabang fisika yang mengkaji atom atau bagian-bagian atom. 10. Fisika gelombang. Fisika gelombang adalah cabang fisika yang mempelajari tentang gelombang. 11. Optik geometris.
Optik geometris adalah cabang fisika yang mempelajari tentang cahaya. 12. Kosmologi atau astronomi. Kosmologi atau astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perbintangan dan benda-benda angkasa. 13. Fisika kedokteran. Fisika kedokteran atau fisika medis membahas penggunaan ilmu fisika dalam bidang kedokteran. Di antaranya A. Biomekanika, meliputi gaya dan hukum fluida dalam tubuh. B. Bioakustik, mempelajari bunyi dan efeknya pada sel hidup atau manusia. C. Biooptik, mempelajari mata dan penggunaan alat-alat optik. D. Biolistrik, mempelajari sistem listrik pada sel hidup, terutama pada jantung manusia. 14. Fisika radiasi. Fisika radiasi adalah fisika yang mempelajari setiap proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui ruang dan akhirnya diserap oleh benda lain. 15. Fisika lingkungan. Fisika lingkungan adalah ilmu yang mempelajari kaitan fenomena fisika dengan lingkungan. Beberapa di antaranya antara lain fisika tanah dan bumi, dalam bumi, fisika tanah permukaan, fisika udara atau hidrologi, fisika gempa atau seismografi fisik, fisika laut atau oceanografi fisik, meteorologi, fisika awan, dan fisika atmosfer. 16. Geofisika. Geofisika adalah perpaduan antara fisika, geografi, kimia, dan matematika. Dari segi fisika yang dipelajari antara lain ilmu gempa atau seismologi yang mempelajari tentang gempa, magnet bumi, gravitasi termasuk pasang surut, dan anomali gravitasi bumi, geoelektro atau aspek listrik bumi. 17. Ekonomi fisika. Ekonomi fisika yang merupakan aplikasi fisika dalam bidang ekonomi. 18. Fisika komputasi. Fisika komputasi adalah gabungan antara fisika, sains komputer, dan matematika terapan. 19. Fisika modern. Fisika modern mempelajari materi dalam skala atomik dan subatomik dan partikel yang bergerak dengan kecepatan tinggi. C. Ruang lingkup ilmu fisika. Materi yang dipelajari dalam fisika mempunyai ruang lingkup yang cukup luas. 1. Ruang lingkup aktivitas makhluk hidup dan tak hidup. Ruang lingkup ini meliputi tingkah laku dan aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup maupun tak hidup. Fokus yang diteliti berupa perhitungan besaran-besaran atau sesuatu yang dapat diukur yang terkait dengan aktivitas yang terjadi. Contohnya, pengamatan terhadap jenis gerak dan nilai dari gerakan yang dilakukan oleh seekor rusa. Contoh lain seperti besar energi kinetik ketika sebuah batu menggelinding dari atas bukit. 2. Ruang lingkup kondisi fisik makhluk hidup dan tak hidup. Ruang lingkup ini mencakup kondisi fisik yang dapat dijangkau dengan besaran-besaran yang terkait dengan fisika. Contohnya, kondisi fisik sebuah besi yang sedang dipanaskan. Dalam proses ini terdapat perubahan fisik dari benda berupa penggoyang panjang maupun lebar. 2. Peranan fisika bagi kehidupan manusia. Pada zaman modern seperti sekarang ini, fisika sangat mendukung perkembangan teknologi, industri, komunikasi, dan kedokteran. Penerapan fisika dalam kehidupan dijelaskan sebagai berikut. A. Bidang kedokteran dan kesehatan. 1. Penemuan sinar ronsen untuk mendeteksi patah tulang. 2. Penemuan sinar laser untuk memecah batu ginjal dalam tubuh manusia. 3. Penerapan konsep pemantulan cahaya dalam proses pembedahan. 4. Penemuan peralatan gelombang radio untuk mendeteksi kondisi bayi di dalam perut. 5. Penemuan sinar gamma untuk proses sterilisasi peralatan bedah. B. Pertanian. Penemuan bibit unggul dan proses rekayasa genetika. 2. Penemuan peralatan pertanian yang membantu kerja petani seperti mesin bajak sawah. C. Bidang transportasi. Penemuan konsep tekanan di dalam ruang tertutup yang mengilhami terciptanya konsep mesin berbahan bakar minyak. 2.
Penemuan berbagai konsep gerakan benda yang dipengaruhi terhadap pembuatan mobil dan motor. 3. Pembuatan kereta maglev menggunakan superkonduktor. D. Bidang industri. Penemuan berbagai jenis mesin, baik diesel maupun bensin, yang mempermudah proses produksi. Hal ini lebih dikenal sebagai revolusi industri. 2. Penemuan teknologi laser untuk membantu supervisi benda hasil industri. Contohnya, penggunaan laser untuk mendeteksi keretakan. 3. Scanning ultrasonik untuk mendeteksi retak dalam struktur logam. 4. Penggunaan sonar dalam industri kelautan. 5. Penggunaan gelombang akustik untuk mendeteksi kandungan gas atau minyak bumi. E. Bidang komunikasi. Gelombang elektromagnetik pada telepon genggam. 2. Fiber optik untuk jaringan internet. 3. Pengiriman data melalui satelit. F. Bidang energi. 1. Generator sebagai penghasil energi listrik. 2. Penggunaan radioaktif sebagai reaktor nuklir. 3. Sel surya sebagai energi alternatif. Kemajuan fisika yang sangat pesat harus diimbangi dengan iman dan takwa, sehingga kemajuan tersebut tidak disalahgunakan. Penyalahgunaan penerapan ilmu fisika dapat mengakibatkan tatanan lingkungan menjadi rusak. Contohnya, penerapan berbagai konsep ilmu fisika dalam bidang militer dan pembuatan bom atom yang digunakan untuk menghancurkan umat manusia. 1. Metode ilmiah. Secara sederhana, pengertian metode ilmiah adalah langkah kerja yang dilakukan oleh para peneliti dalam menjawab masalah yang ada. Dalam buku Swarm Outline dijelaskan bahwa metode ilmiah diartikan sebagai langkah-langkah kerja rutin dari peneliti karena keinginan tahuan mereka untuk mempelajari keteraturan dan hubungan fenomena-fenomena alam, memikirkan berbagai hal secara tepat melalui penelitian dengan analisis data, dapat diartikan sebagai pengertian metode ilmiah. Pengertian metode ilmiah yang dikembangkan oleh Francis Bacon adalah serangkaian langkah berupa identifikasi masalah, pengumpulan data, memilih data, merumuskan hipotesis atau dugaan ilmiah sementara, menguji hipotesis secara tepat, dan mengkonfirmasi hipotesis atau dugaan ilmiah apabila terdapat temuan-temuan baru dalam eksperimen yang dilakukan. Langkah-langkah ilmiah tersebut dilakukan secara sistematis dan berurut. A. Kriteria metode ilmiah. Kegiatan dapat dikatakan ilmiah jika menggunakan metode ilmiah. Bagaimana kriteria menjadi ilmiah? Metode ilmiah memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. 1. Berdasarkan fakta dan bersifat objektif. Keterangan-keterangan yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan fakta-fakta. Oleh karena itu, hasil kegiatan ilmiah tidak bersifat khayal. 2. Bebas dari prasangka. Metode ilmiah harus bebas dari prasangka dan jauh dari pertimbangan subjektif, sehingga hasil yang dilaporkan sesuai kenyataan. 3. Berdasarkan prinsip-prinsip analisis. Dalam memahami dan mengartikan fenomena ilmiah diperlukan analisis terhadap permasalahan tersebut. Prinsip analisis akan membantu mengemukakan jawaban secara logis. 4. Melakukan proses hipotesis. Dalam metode ilmiah diperlukan prinsip berpikir analitis yang didasari adanya hipotesis. Hipotesis diperlukan untuk membantu jalan pikiran sesuai dengan arah tujuan yang dicapai. 5. Berdasarkan teknik kuantitatif. Ukuran seperti kilogram, meter, sekon, dan meter per sekon selalu digunakan setelah angka hasil. Kuantifikasi termudah menggunakan angka, nominal, ranking, dan rating. B. Langkah-langkah metode ilmiah. Alur berpikir pada metode ilmiah dapat dituliskan dalam
langkah-langkah yang mencerminkan tahapan-tahapan kegiatan ilmiah sebagai berikut. 1. Identifikasi masalah dan studi pendahuluan. Sebelum melakukan penelitian, terdapat dua hal yang harus dilakukan peneliti, yaitu mengidentifikasi masalah dan studi pendahuluan. Mengidentifikasi masalah dapat dilakukan dengan mencari atau memilih masalah yang dapat diangkat dalam penelitian. Masalah dapat timbul secara sengaja maupun tidak sengaja. Untuk membantu menemukan suatu permasalahan ilmiah, Anda dapat melihat penelitian yang pernah dilakukan peneliti sebelumnya. Anda dapat menganalisis hasil penelitian tersebut dan menemukan permasalahan baru. Selain itu, permasalahan juga dapat ditemukan melalui studi pustaka dari berbagai referensi. Semakin banyak referensi yang dibaca, semakin mudah menemukan permasalahan. Sumber permasalahan ilmiah juga dapat ditemukan melalui pengamatan di lapangan. 2. Perumusan masalah. Perumusan masalah bertujuan memperjelas batasan masalah yang dipecahkan. Untuk memperoleh rumusan masalah yang baik, dapat dituliskan dengan kalimat tanya. Setelah ditemukan masalah, perlu dirumuskan tujuan penelitian. Tindakan ini bertujuan agar penelitiannya lebih terarah dan memperoleh hasil optimal. Apabila masalah yang dihadapi cukup luas ruang lingkupnya, permasalahan dapat dipersempit dengan merumuskan tujuannya. 3. Pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi bertujuan memperoleh pengetahuan dan informasi baik berupa teori, konsep, maupun hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Sumber pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk memperoleh jawaban sementara dan permasalahan yang akan diteliti. 4. Pengajuan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Hipotesis bersifat teoritis sehingga harus diuji kebenarannya. 5. Melakukan eksperimen. Hipotesis yang diajukan harus diuji kebenarannya dengan melakukan percobaan. Sebelum melakukan percobaan, alat dan bahan yang akan digunakan harus ditentukan terlebih dahulu. Dalam melakukan eksperimen, perlu adanya berbagai variabel. Berbagai jenis variabel yang biasa digunakan adalah sebagai berikut. A. Variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat. B. Variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang muncul karena perlakuan variabel bebas. C. Variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga variabel terikat tidak dipengaruhi faktor luar yang tidak diteliti. Faktor luar yang tidak teliti. D. Variabel pengganggu. Variabel pengganggu adalah variabel yang tidak diharapkan, tetapi dapat mengganggu hasil percobaan. Variabel pengganggu ini diusahakan tidak ada. 6. Analisis data. Data diperoleh dari hasil eksperimen. Data hasil eksperimen dapat dibedakan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak disajikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk deskripsi. B. Data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka. Data kuantitatif harus diolah dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram sehingga mudah dipahami orang lain. Selanjutnya, data olahan tersebut dibandingkan dengan teori, fakta dan konsep yang ada di literatur. 7. Pengambilan kesimpulan. Kesimpulan harus mengacu pada hasil eksperimen. Terdapat dua kemungkinan dalam pengambilan kesimpulan, yaitu kemungkinan hipotesis diterima dan kemungkinan hipotesis ditolak. C. Sikap ilmiah. Dalam menerapkan metode ilmiah diperlukan sikap ilmiah. Beberapa sikap ilmiah
yang harus diterapkan sebagai berikut. 1. Mampu membedakan opini dan fakta. Opini adalah suatu pendapat yang belum teruji kebenarannya melalui suatu penelitian. Sedangkan fakta adalah hasil penelitian yang kebenarannya sudah teruji. 2. Memiliki rasa ingin tahu. Seorang peneliti biasanya selalu ingin mengetahui segala hal. Keingintahuan dan minat atas segala sesuatu merupakan salah satu dasar ditemukannya konsep, teori, dan hukum dalam bidang sains. 3. Berani mencoba. Rasa ingin tahu tidak akan pernah terwujud tanpa keberanian mencoba. Seorang peneliti yang melakukan kegiatan berdasarkan metode ilmiah harus berani mencoba mencari jawaban atas berbagai pertanyaan di pikirannya. 4. Jujur terhadap fakta. Dalam melakukan kegiatan berdasarkan metode ilmiah, seorang peneliti harus jujur dalam mengambil dan mengolah data suatu peneliti. Tidak boleh ada pemalsuan atau manipulasi meskipun hasilnya tidak sesuai keinginan. 5. Terbuka dan fleksibel. Ketika seorang peneliti melakukan kegiatan ilmiah, harus terbuka dan menyampaikan hasil kajiannya. Terbuka diartikan mau menerima masukan, saran, dan kritikan agar hasil penelitian menjadi lebih baik. 6. Berpendapat secara ilmiah dan kritis. Pendapat yang dihasilkan harus ilmiah dan kritis. Pendapat tersebut harus mempunyai dasar yang kuat dan tepat. Oleh karena itu, untuk menguatkan pendapat tersebut, diperlukan banyak membaca buku literatur untuk menambah wawasan. 7. Peduli lingkungan. Sikap peduli terhadap lingkungan harus tertanam ketika melakukan kegiatan ilmiah, karena hal yang diperoleh akan sia-sia jika proses maupun hasilnya merusak lingkungan. Sikap ilmiah dapat diwujudkan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 8. Bertanggung jawab. Dalam melakukan kegiatan ilmiah, seorang peneliti harus bertanggung jawab terhadap hasil penelitiannya. Baik keselamatan tim maupun lingkungan merupakan tanggung jawabnya. 9. Ulet dan gigih. Ketika melakukan kegiatan ilmiah, seorang peneliti tidak boleh cepat putus asa. Jika gagal dalam melakukan kegiatan ilmiah, harus segera mencari penyebab kegagalan sehingga akan diperoleh kesuksesan dalam kegiatan tersebut. 10. Bekerja sama. Sikap bekerja sama dengan orang lain merupakan langkah tepat untuk melakukan kegiatan ilmiah. 2. Keselamatan kerja. Keselamatan kerja di laboratorium sangat penting bagi semua pihak. Keselamatan kerja di laboratorium menyangkut semua unsur yang terkait subjek atau praktikan, ataupun objek, peralatan, dan ruang praktikum. Adapun tujuan penerapan keselamatan kerja sebagai berikut. A. Melindungi praktikan atau orang yang melaksanakan praktek dalam melaksanakan praktek. B. Menjamin keselamatan setiap orang yang berada di laboratorium. C. Menjamin sumber-sumber produksi dan peralatan praktik di laboratorium supaya terjaga terawat dan aman. D. Mencegah dan mengurangi kecelakaan di laboratorium. E. Memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagai langkah awal untuk penanggulangan. Berikut ini berbagai sikap atau tindakan yang dapat Anda lakukan ketika melakukan percobaan di laboratorium untuk menjaga keselamatan semua pihak. A. Bersikaplah hati-hati dalam melakukan setiap percobaan di laboratorium. B. Perlakukan secara khusus alat-alat yang berhubungan dengan gelas, kaca, ataupun listrik seperti tabung reaksi, gelas ukur, dan alat ukur listrik. C. Berhati-hatilah dalam menggunakan bahan kimia. Kenalilah setiap bahan kimia yang digunakan. Jika Anda selesai menggunakan bahan kimia, segera kembalikan ke tempat penyimpanan semula. D. Berhati-hati menggunakan peralatan yang bersumber listrik langsung dari perusahaan listrik negara. E. Jika Anda melakukan percobaan menggunakan api atau pembakar spiritus, matikan api jika percobaan telah selesai.
Dengan selalu menjaga keselamatan kerja ketika melakukan kegiatan percobaan, Anda turut andil dalam menjaga keselamatan bersama. Peserta didik sekalian, perjumpaan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti tugas-tugas dan ulangan harian akan saya kirimkan linknya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.